Perkenalkan, nama saya Putra Sawaldayatuwo, nomor induk mahasiswa 070301210066. Perkenalkan, nama saya Putri Kusbandria dengan nomor NIM 0702012150. Perkenalkan, nama saya Syafa Aulia Rahmatul Alim, nomor induk mahasiswa 070401211097. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, serta sejarah bahasa Indonesia tentang lisan dan tulisan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa cikal bakal bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu itu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan juga antar kerajaan. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti-bukti yang menyatakan itu adalah dengan ditemukannya di Kedukan Bukit Berangkat tahun 683 Masehi di Palembang, Prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi di Palembang, Prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi di Bukit Barat, dan Prasasti Karangbrahi tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia, bukan yang ini, tapi yang ini. Para pemuda Indonesia tergabung dalam pergerakan perkumpulan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36 yang berbunyi, Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1947, berdasarkan SK nomor 264 BHG.A/47, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Suwandi telah meresmikan Ejaan Republik sebagai penyempurna atas ejaan sebelumnya. Ejaan Republik ini juga disebut dengan Ejaan Suwandi. Berikut adalah contoh Ejaan Republik. Selanjutnya, di Indonesia diadakan pertemuan rutin oleh pemerintah dan para pakar bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan rutin ini dinamakan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres ini begitu pentingnya bagi sejarah kemajuan bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia ini menjadi lebih kompleks kosakatanya, lebih mantap melakukan katanya, dan lebih mantap dalam penyerapan bahasa asing. Sejauh ini ada 10 kali Kongres Bahasa Indonesia sejak tahun 1938 sampai sekarang. Yang Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di kota Solo pada tahun 1938, dan Kongres ini menghasilkan simpulan yang intinya usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia pada masa itu. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia yang kedua. Kongres ini dilaksanakan di Kota Medan tahun 1954, tanggal 28 Oktober sampai 1 November. Dan Kongres ini menghasilkan resminya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang ketiga pada tanggal 28 Oktober 1978 yang dilaksanakan di Jakarta. Kongres ketiga ini memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50. Kongres Bahasa Indonesia yang keempat disebutkannya keputusan bahwa
badan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sebagai amanat yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tercapai semaksimal mungkin. Kongres yang kelima dilaksanakan pada tahun 1988 di Jakarta. Kongres ini mempersembahkan karya besar dari Pusat dan Pengembangan Bahasa Indonesia, yakni sebuah kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa buku bahasa Indonesia. Dan selanjutnya Kongres yang ke-6 pada tahun 1993 menghasilkan kesimpulan, yakni pengusulan bahwa Pusat dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Kemudian pada Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 pada tahun 1998, Kongres ini menghasilkan usulan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Dan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 pada tahun 2003. Pada kongres ini dijadikannya bulan Oktober sebagai bulan bahasa, dan pada bulan itu akan diagendakannya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Yang ke-9 pada tahun 2008. Kongres yang ke-9 ini membahas 5 hal penting, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, dan bahasa media massa. Kongres ini berskala internasional dan dihadiri oleh pembicara-pembicara dari dalam atau luar negeri. Dan kongres yang ke-10 pada tahun 2013 dan dilaksanakan di Jakarta yang berisi rekomendasi dari Mendikbud tentang hal yang harus dilakukan dalam pemerintahan berdasarkan laporan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sejarah bahasa Indonesia, lisan dan tulisan. Pada awalnya, bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu. Nah, pada abad ke-15, Kesultanan Malaka sudah menggunakan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Nah, akhirnya tuh kayak lama-kelamaan bahasa Melayu ini dirubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, perubahan ini melalui tahap beberapa ejaan. Pada awalnya, Van Ophuijsen itu meresmikan awalnya perubahan ejaan. Ejaan yang pertama adalah ejaan Republik. Di ejaan Republik ini adalah kayak seperti mengganti huruf titik atas itu menjadi huruf K. Selanjutnya ada ejaan pembaharuan. Di ejaan pembaharuan ini adalah menyederhanakan dua huruf menjadi satu, menjadi DJ yang awalnya huruf DJ disatukan menjadi J gitu. Nah, selanjutnya ada ejaan Melindo. Melindo adalah kepanjangan dari Melayu Indonesia. Ini kayak lebih merubah yang ke Melayu-Melayuan itu menjadi ke Indonesia gitu. Habis itu ada ejaan baru atau ELBK gitu ya. Nah, di situ itu kayak merubah ke yang lebih sederhana kayak TJ gitu kan. T sama J itu dirubah menjadi C gitu. Kayak dulunya tulisannya cinta itu kan TJINTA gitu. Nah, habis itu disingkat menjadi cuma CINTA. Habis itu kayak EYD, ejaan yang disempurnakan. Itu kayak lebih sempurnanya lagi, kayak yang awalnya NJ menjadi NY. Kayak nyamuk dulu kan tulisannya NJA gitu. Sekarang lebih disederhanakan menjadi nyamuk biasa gitu. Dan kayak contoh penggunaan huruf D gitu. Kalau huruf D di kayak kata kerja dicuci itu kayak digabungkan, dicuci kayak disapu gitu. Kalau nama tempat itu dipisah kayak di sekolah gitu kan, di spasi sekolah gitu. Dan juga ada
kayak di EYD ini banyak sekali. Salah satunya juga ada lagi kayak huruf tebal gitu buat pengecekan kayak bab gitu kan di huruf tebal gitu. Di situ semuanya kalau sudah semuanya dirubah dan akhirnya menjadi ejaan bahasa Indonesia yang sekarang ini kita ketahui. Sejarah bahasa Indonesia lisan. Pada dulunya Indonesia ini merupakan dari bahasa Melayu. Nah, dari dulu zaman kerajaan Majapahit, zaman kerajaan Sriwijaya itu semuanya itu rata-rata itu perdagangan. Nah, dari situ kita itu menggunakan bahasa dalam kesehariannya untuk melakukan berniaga, untuk melakukan interaksi satu sama lain. Nah, dari situ berawal kita menggunakan bahasa Melayu, lalu lanjut lama-lamaan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu perbedaan bahasa lisan dan tulisan. Nah, kalau kita menggunakan bahasa lisan itu kayak lebih terrealisasi bahasanya. Jadi kayak lebih enak gitu, lebih kepikiran, dan lisan itu kayak lebih terrealisasi saja. Nah, kalau lisan juga pasti mempunyai makna khusus. Jadi lisan ini tuh kayak lebih ke bahasa kita, bahasa dari hati. Kalau tulisan kan lebih ke merujuk ke itu ya, pembakuan gitu. Lalu kalau kita menggunakan bahasa lisan itu klausanya itu lebih sederhana. Jadi perbedaan lisan dan tulisan itu kayak lebih sederhana menggunakan bahasa lisan. Awal dulunya dari proses perdagangan, interaksi satu sama lain. Nah, kesimpulan, di negara Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi, bahasa utama yang semua warga Indonesia diwajibkan untuk memahaminya. Begitu banyak ragam bahasa yang ada di Indonesia ini, namun tetap kesatuan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berawal dari bahasa Melayu kuno yang sudah ada dari zaman kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya. Itu semua terbukti dari prasasti yang telah ditemukan oleh para peneliti, berawal dari perdagangan yang mengharuskan kita untuk berbahasa dalam berinteraksi, membuat semua warga pada zaman itu menjadi terbiasa menggunakan bahasa Melayu. Perkembangan ejaan bahasa yang ada dalam zaman dulu sampai saat ini begitu banyak melalui proses, mulai dari proses penyederhanaan ejaan Republik sampai pada ejaan bahasa Indonesia. Lalu juga ada 10 Kongres Bahasa Indonesia untuk mengembangkan bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang lebih baik. Demikian beberapa penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.